Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarundisha Fitri Soplani dari program studi Ilmu Komunikasi Unwira Kupang. Jadi teman-teman, di sini saya akan memberikan analisis saya terkait dengan konflik dan resolusi konflik untuk menemukan solusi. Studi kasus yang diberikan itu adalah sengketa kepemilikan tanah, perselisihan pemburuan dengan konflik komunitas. Studi kasus yang saya pilih merupakan sengketa kepemilikan tanah. Berdasarkan pencarian di internet, saya memilih berita mengenai PT UN Kupang tolak gugatan terkait sengketa lahan perumahan Puri Lasiana Indah. Mengenai kasus ini, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN menolak gugatan yang diajukan oleh warga terkait sengketa lahan di perumahan Puri Lasiana. Warga mengklaim bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan tersebut adalah milik mereka berdasarkan hak adat dan sejarah pemanfaatan lahan yang telah berlangsung lama. Berita ini saya ambil melalui salah satu blog berita bernama Pena Timur. Awal dari konflik ini adalah warga Lasiana menyadari bahwa lahan mereka yang mereka telah diklaim sebagai milik mereka mulai dibangun menjadi perumahan dan pengembangan Puri Lasiana Indah. Mereka merasa hak-hak mereka diabaikan dan memutuskan untuk mengajukan gugatan ke PT UN Kupang. Melalui proses pengadilan, warga mengajukan gugatan untuk membatalkan sertifikat yang dikeluarkan BPN dengan alasan bahwa hak tersebut merupakan hak ulayat mereka. Kemudian gugatan tersebut ditolak oleh PT UN Kupang dengan alasan bahwa sertifikat hak milik yang dikeluarkan BPN sah dan sesuai prosedur hukum. Analisis konflik yang saya dapat dari pemberitaan ini atau masalah sengketa tanah ini, yang pertama hak ulayat versus sertifikat hak tanah. Pertentangan antara hukum ulayat yang bersifat adat dan sertifikat hak milik yang bersifat formal dan legal menurut hukum negara. Yang kedua, kepercayaan terhadap sistem hukum. Penolakan gugatan oleh PT UN memperlihatkan adanya kesenjangan antara persepsi warga terhadap keadilan dan prosedur hukum yang berlaku. Yang ketiga, kepentingan ekonomi dengan Yang ketiga, kepentingan ekonomi dengan keadilan sosial. Pengembangan properti seringkali berbenturan dengan hak-hak sosial masyarakat lokal yang telah mendiami dan memanfaatkan lahan tersebut selama bertahun-tahun. Resolusi konflik yang didapatkan dari kasus ini adalah untuk menyelesaikan konflik ini perlu dilakukan beberapa langkah untuk melibatkan semua pihak terkait. Pendekatan yang kolaboratif dan inklusif diperlukan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Yang pertama ada mediasi dan dialog. Fasilitas pertemuan antara warga, pengembang, dan pemerintah lokal dengan mediasi oleh pihak ketiga yang netral seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau tokoh masyarakat termuka. Tujuannya adalah untuk memahami kepentingan dan kekhawatiran masing-masing pihak serta mencari titik temu. Yang kedua, verifikasi legalitas dan dokumentasi. Pemerintah dan pihak berwenang perlu memerlukan verifikasi ulang terhadap legalitas kepemilikan lahan tersebut. Ini termaksud memeriksa dokumen sejarah penggunaan lahan oleh warga serta keabsahan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Yang ketiga, kompensasi dan relokasi. Jika terbukti bahwa pengembangan memiliki hak legal atas lahan tersebut, perlu adanya kesepakatan mengenai kompensasi yang adil bagi warga yang terdampak atau terkena dampak tersebut. Kemudian, kompensasi ini bisa berupa lahan pengganti, pembayaran tunai, atau bantuan untuk relokasi. Yang keempat, ada peraturan dan perlindungan hak adat. Pemerintah perlu memperbaiki kebijakan terkait hak ulayat dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat. Ini bisa dengan memperkuat peraturan perundang-undangan yang mengakui dan melindungi hak ulayat. Yang kelima atau yang terakhir, pengembangan berkelanjutan. Pengembangan harus memastikan bahwa proyek yang mereka buat itu tidak merugikan warga setempat dan mempertimbangkan kembali aspek sosial dan lingkungan. Mereka dapat melibatkan warga dalam proses perencanaan dan memberikan manfaat ekonomi langsung seperti peluang kerja atau kemitraan berbisnis. Implementasi dan resolusi yang didapatkan dalam kasus ini adalah pembentukan tim mediasi. Pemerintah Kota Kupang
bisa membentuk tim mediasi khusus yang terdiri dari perwakilan pemerintah, LSM, akademis, dan tokoh masyarakat. Tim ini bertugas untuk memfasilitasi dialog antara warga dan pengembang serta melakukan verifikasi ulang dokumen kepemilikan tanah atau lahan. Yang kedua, penyediaan kompensasi. Pengembang harus berkomitmen untuk memberikan kompensasi yang adil dan sesuai bagi masyarakat yang terdampak. Kompensasi ini bisa berupa pemberian lahan pengganti yang memiliki nilai setara atau bantuan finansial untuk membantu warga dalam memulai kehidupan baru di tempat lain. Yang ketiga, penguatan hukum hak ulayat. Pemerintah perlu segera mengimplementasikan kebijakan untuk mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat. Ini bisa dilakukan dengan pemetaan atau pendokumentasian hak ulayat secara resmi serta memberikan pengakuan hukum yang kuat. Yang keempat atau yang terakhir, pembangunan inklusif. Pengembangan inklusif ini, pengembang harus melibatkan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Ini termaksud memberikan kesempatan kerja dan bagi warga setempat dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang ramah dan sosial. Pendekatan yang inklusif dan kolaboratif ini diharapkan konflik lahan seperti perumahan Puri Lasiana Indah dapat diselesaikan secara damai dan adil, serta mencegah terulangnya kembali konflik yang serupa di masa yang mendatang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.